Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya ada yang sudah bangun? Di belakang kakak sudah ada matahari muncul. Nih, artinya semua harus sudah bangun tidur. Semua harus membuka mata dan sudah mandi. Saatnya kita mau bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Sebelumnya kakak mau bangunin nih semua yang masih tidur. Halo semua yang di rumah, yuk bangun-bangun. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan dari terbit matahari. Semuanya boleh pakai gerakan ya. Boleh bersuara dengan suara yang keras. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dari terbit matahari. Nah, ayo yang di rumah yang belum bangun, yuk buka mata. Segera, kalau bisa harus mandi dulu ya sebelum memuji Tuhan supaya tidak bau. Nah, adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat ya. Tetap baik-baik, tetap menjaga diri dan menjaga supaya tidak sakit. Harus rajin minum obat, minum vitamin, tidak boleh keluar sembarangan ya. Nah, hari ini kakak punya permainan tangan. Nah, untuk yang belum bangun, ayo bangun, sadar, tidur, dan bersemangat. Ya, kita akan bermain tangan. Aku bangun, sadar, tidur, dan bersemangat. Oke ya, yang di rumah siapkan kedua tangannya. Diangkat kedua tangannya, digerakkan, diluruskan, diangkat, lurus ke depan, lurus ke samping. Yuk, kita akan mulai. Aku bangun, sadar, tidur, dan bersemangat. Aku bangun, sadar, tidur, dan bersemangat. Yuk, semuanya. Sudah mulai ya tangannya. Kita akan bersama-sama gerakan. Aku bangun, sadar, tidur, dan bersemangat. Aku bangun, sadar, tidur, dan bersemangat. Aku bangun, sadar, tidur, dan bersemangat. Aku bangun, sadar, tidur, aku tidur, sadar, bangun. Aku bangun, sadar, tidur, dan bersemangat. Sudah bisa yang di rumah? Adik-adik sudah siap? Sekarang kita lebih cepat lagi. Aku bangun, sadar, tidur, dan bersemangat.
Aku bangun sadar tidur dan bersemangat. Aku bangun sadar tidur, aku tidur sadar bangun. Aku bangun sadar tidur dan bersemangat. Lebih cepat lagi. Aku bangun sadar tidur dan bersemangat. Aku bangun sadar tidur dan bersemangat. Aku bangun sadar tidur, aku tidur sadar bangun. Aku bangun sadar tidur dan bersemangat. Yeay, siapa yang bisa? Tinggal di rumah dicoba lagi sampai bisa, sampai tidak ada yang salah. Oke? Nah, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Semuanya harus sudah bangun ya, karena matahari sudah terbit. Nah, saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Ceritanya adalah tentang seorang Raja Hizkia yang berharap di... Kenapa, Kak? Ini loh, temen aku ini Kak, temen sekolah, sombong banget. Oh iya? Temen dia anak orang kaya, Oh. suka ngebully temen, terus ngelawan guru. Waduh. Jahat banget sih. Masa sama gurunya juga berani? Iya, Aduh, ya wes, kakak marah, sebel. iyalah, masa gitu sih? Oh, gitu. Ya wes, sabar aja kak, ya wes. Udah, aku pulang dulu. Oh, iya kak, dadah, hati-hati. Ya. Kak Ritanya datang cerita, katanya dia punya teman, anaknya orang kaya, tapi sombong, bahkan berani sama gurunya. Nah, di rumah ada nggak yang berani sama orang tua karena anaknya orang kaya atau karena punya banyak duit, karena bisa beli apa-apa? Ayo, ada yang berani nggak? Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang seorang Raja Hizkia yang memimpin sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda, yang akan melawan seorang raja yang memimpin kerajaan Asyur bernama Raja Sadheri. Nah, Raja Hizkia ini adalah rajanya raja yang sedang mengalami amarah atau lagi kesel, seperti kakak tadi yang datang tiba-tiba karena kesel sama teman-temannya, sama temannya yang sombong, sama teman-temannya yang sok-sokan, yang berani. Nah, Raja Hizkia juga mengalami hal yang sama. Dia sedang mengalami marah, emosi karena menghadapi seorang raja yang sombong, kerajaan yang sombong. Namanya adalah kerajaan Asyur. Nah, cerita ini adik-adik bisa membaca dan membuka Alkitabnya di rumah, yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19, 2 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai 19. Kakak ulangi lagi ya, 2 Raja-Raja pasal yang 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Nah, di sana nanti adik-adik bisa baca di rumah karena ceritanya panjang tentang Raja Hizkia yang berdoa kepada Tuhan dan minta pertolongan dan Tuhan menolongnya. Nah, adik-adik mau tahu gimana sih Raja Hizkia ditolong sama Tuhan melawan raja yang kuat, raja yang besar, yang sombong, yang tidak mau kalah. Nah, Raja Asyur atau kerajaan Asyur itu dikenal sebagai kerajaan yang besar, yang kuat, yang hebat, tapi sombong dan jahat. Raja Asyur tidak pernah mau kalah, bahkan meremehkan teman-temannya atau bangsa-bangsa lain. Seperti tadi ceritanya kakak Ita, dia punya teman yang kaya, yang sombong, yang berani, yang sok-sokan, ya jadi tidak disukai banyak orang. Nah, kerajaan Asyur ini adalah kerajaan yang jahat juga. Bukan hanya yang sombong dan karena hebat dan kuat, dia juga jahat karena dia suka menyiksa, dia suka membunuh orang-orang yang ditangkapnya. Ditangkap, dimasukkan di dalam kerajaannya dan dipenjara, kemudian disiksa. Jahat nggak sih? Jahat. Sudah sombong, sudah merasa hebat, jahat lagi. Kira-kira ditolong Tuhan nggak? Kalau sombong, jahat, dan merasa sok, pasti Tuhan tidak akan pernah tolong. Lalu, bukan hanya berhenti sampai di sana, kerajaan Asyur yang sombong itu, dia meremehkan kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja
Hizkia. Nah, saat itu Raja Hizkia marah, tidak terima, karena dia merasa apa? Wah, awas kamu ya, kamu menghina kerajaan saya. Tapi Hizkia sadar bahwa dia punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada kekuatan manusia, daripada kehebatan manusia. Dia percaya dan berharap kepada Tuhan. Dia pada saat diremehkan atau dihina oleh kerajaan Asyur, si Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahannya, dan kemudian dia berdoa mohon pertolongan kepada Tuhan. Nah, di sini di siapa yang kalau lagi kesal, lagi nggak suka berdoa kepada Tuhan? Pertama, mohon ampun. Yang kedua, mohon supaya Tuhan menolong. Iya. Nah, jadi kalau adik-adik kesal di rumah, melihat teman yang sombong, teman yang sok-sokan, teman yang suka menghina orang lain karena dia orang kaya, adik-adik memang kita marah, kadang kita jengkel. Tapi Raja Hizkia memberikan teladan dan mengajarkan kita untuk kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon ampun dulu kepada Tuhan, dan kita mohon pertolongan kepada Tuhan. Nah, ternyata doa-doa yang dinaikkan oleh Raja Hizkia didengar oleh Tuhan Allah. Tuhan mendengar doanya Hizkia. Kemudian Tuhan menjawab bahwa Tuhan akan membalaskan amarahnya si Hizkia kepada kerajaan Asyur. Wah, luar biasa bukan? Kemudian kerajaan Asyur mendengar bahwa doanya Hizkia akan dijawab. Raja Asyur dan kerajaannya tidak terima. Raja Asyur menghina Tuhan Allah. Jadi ketika Hizkia berdoa mohon pertolongan kepada Tuhan, Raja Asyur menghina, saya bangsa yang tidak terkalahkan. Saya lebih kuat daripada Tuhan Allah kamu. Kepada siapa kamu berdoa? Saya masih kuat dan masih perkasa. Saya lebih hebat daripada Tuhan Allahmu. Wah, ngeri ya. Padahal tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan kita. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kerajaan Asyur mendengar bahwa Tuhan akan membalaskan, Raja Asyur semakin menghina Tuhan Allah. Nah, ketika itu si Hizkia memohon kembali berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dan membawa segala amarahnya, segala kekesalannya, segala kelemahannya, ketidakberdayaannya dibawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Allah saat itu menolong Raja Hizkia melalui malaikat. Malam harinya malaikat datang turun ke dalam kerajaan Asyur dan membunuh orang-orang di kerajaan Asyur. Berapa yang dibunuh oleh malaikat Tuhan saat itu? Ada 185.000 orang yang telah ditumpas dan dibunuh oleh malaikat Tuhan. Wah, keren nggak? Keren. Tuhan kita lebih hebat, Tuhan kita lebih perkasa daripada kehebatan dan kekuatan manusia. Tidak ada yang bisa menandingi. Nah, saat itu juga ceritanya Raja Asyur, yaitu yang dipimpin oleh Raja Sanherib, juga ditumpas habis. Nah, akhirnya mati semua kerajaannya orang-orang yang hebat-hebat itu. Karena Hizkia berdoa dan datang kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar banyak hal tentang seorang Raja Hizkia. Seorang raja yang merasa dihina, yang merasa kesal, merasa marah karena dilecehkan, karena dihina, karena diolok-olok. Nah, si Raja Hizkia berharap hanya kepada Tuhan. Raja Hizkia berdoa mohon pertolongan kepada Tuhan. Dan yang terpenting adalah Raja Hizkia memohon ampun kepada Tuhan, serta menyerahkan segala amarahnya, segala kekesalannya, segala emosinya kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah yang masih kesal hari ini, masih iri hati, masih suka marah karena dihina dan diolok-olok teman-teman, jangan pernah sedih, jangan pernah marah dan kesal lagi.
tapi belajar seperti Raja Hizkia untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan saja. Kita berdoa mohon pertolongan kepada Tuhan, kita juga mohon ampun atas semua kesalahan kita. Tuhan pasti beserta dan menolong adik-adik semua. Amin. Amin. Oke, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami diingatkan untuk kami boleh belajar berharap kepada Tuhan. Ketika kami marah, ketika kami sedang kesal, ketika kami emosi, kami mau membawa itu semua dan menyerahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami, semua kesalahan-kesalahan kami, supaya kami juga dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah belajar tentang Raja Hizkia. Jangan lupa Alkitabnya dibaca lagi di rumah, dibaca dengan baik-baik cerita Raja Hizkia. Kakak punya kuis lagi untuk minggu depan. Siapa yang mau ikut kuis lagi? Untuk pertanyaan minggu lalu, kakak sudah mendapat 2 dari sekian banyak yang menjawab. Semua mendapat jawaban yang benar. Hanya 1-2 orang yang kurang tepat. Tapi tidak apa-apa. Dari sekian teman-teman yang menjawab benar, kakak undi lagi nih. Ada 2 yang kakak ambil minggu kemarin. Pemenangnya ada 2 kuisnya. Yang pertama adalah dari Sekolah Minggu Sawan Dini, namanya Riko. Yang kedua dari Sekolah Minggu Sawan Sore di UPS, namanya Keola. Nah, selamat untuk pemenangnya. Hadiahnya akan diberi dan dikirim ke rumah masing-masing. Hari ini, minggu ini, kakak punya kuis lagi untuk adik-adik yang di rumah. Nanti kuisnya juga akan diumumkan minggu depan siapa pemenangnya. Siapa yang mau ikut lagi kuisnya? Ya, semuanya mau ikut ya. Pertanyaannya adalah, ada 2 pertanyaannya. Yang pertama adalah, siapakah yang memimpin kerajaan Yehuda? Siapakah yang memimpin kerajaan Yehuda? Pertanyaan yang kedua, berapa jumlah orang yang sudah ditumpas dan dibunuh oleh malaikat Tuhan di kerajaan Asyur? Berapa orang yang telah ditumpas dan dibunuh mati oleh malaikat Tuhan di kerajaan Asyur? Nah, jawabannya dikirimkan kembali ke WA Kak Yastri, nanti minggu depan kakak akan umumkan. Nanti kakak akan berikan video undian siapa pemenangnya kuis minggu lalu. Nanti kakak akan ikut sertakan videonya setelah video ini ya. Nah, yang di rumah tetap bersemangat, tetap setia, berdoa kepada Tuhan dan membaca Alkitab sungguh-sungguh. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa sendiri dan sedih, karena kita masih bersama-sama dengan keluarga kita di rumah, dan kita masih ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Amin. Sampai jumpa. God bless you.